Doslat itu lebih kepada perbuatan. Jadi saya mungkin punya pandangan yang berbeda di situ, karena ada delik yang kualifikasi tertentu mengakibatkan matinya orang lain, tapi tidak masuk pada delik kesengajaan mengakibatkan matinya orang lain. Baik. Terima kasih. Cukup, saudara jaksa. Satu lagi yang mulia, izin mulia. Waktu saudara udah hampir. Baik. Izin yang mulia. Dua sama ahli itu, izin yang mulia. Hah? Satu lagi ini dengan ahli yang itu yang mulia. Oke, silakan. Mohon izin yang mulia. Ya, waktu saudara udah. Izin yang Saudara mulia. tadi. Ahli Silakan. sekarang Boleh berbagi karena ada ahli yang lain. bukan, masih satu lagi Oh, Dr. begitu. Firman. Silakan. Satu lagi Dr. Firman. Iya, borongan. Baik. Ini saya nanti hukum pidana formil mungkin saya sedikit bertanya, sedikit belajar dengan ahli yang lain. Saya ingin mengilustrasikan, saya tidak ingin beradu fakta, karena fakta nanti bisa berbeda-beda. Saya hanya ilustrasi itu. Karena sesuatu yang berbeda dan menggiring. Ya. Karena berbeda, saya ilustrasi. Saya ilustrasi ini. Sebentar. Ahli pidana kesal dicecar pertanyaan JPU. Izin hakim, JPU berbagi dengan ahli lain, jangan rombongan. Ahli pidana dari Universitas Krishna Dwipayana, Firman Wijaya, tampak kesal saat terus dicecar pertanyaan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal pada hari Rabu 4 Januari 2023. Pasalnya, JPU bertanya pada dirinya seorang lebih dari 30 menit, meskipun sedianya ada dua ahli pidana yang hadir dalam sidang tersebut. Firman Wijaya pun sampai memohon izin pada ahli agar JPU bisa berbagi pertanyaan dengan ahli pidana lain. Baik, Pak. Ini saya contohkan ini, contoh kasus hokratnya ahli. Iya. Ya kan? Silakan ahli, apakah pendapat dengan contoh kasus saya ini? Iya. Di hokrat itu dalam aresnya itu di tanggal 17 Januari tahun 1921 ya, itu ada kasus seorang ibu, ya kan, yang tidak menyusui dan memelihara anaknya kemudian sampai mati, ya kan. Terus kemudian ini diterapkan sebagai pelaku pembunuhan. Nah, pelaku pembunuhan karena walaupun dia sebagai dengan dihubungkan dengan kehendak dan pengetahuan, will theory dan foretelling theory, willen and witten tidak ada sebenarnya secara langsung direct, secara direct tidak ada langsung ahli. Tetapi karena dia tidak berbuat, kemudian dia dianggap melanggar ketentuan undang-undang, yaitu delik pembunuhan tadi. Nah, ini salah satu contoh hokratnya ahli. Nah, ini yang saya maksud. Iya. Baik Pak Jaksa, terima kasih. Soal ibu menyusui itu, yang lalai menyusui, sebenarnya itu masuk dalam konteks negligence, ya, yang disebut sebagai nalaten delik yang tidak berbuat karena lalai. Jadi bahkan disebut sebagai gross negligence. Itu ada yang derajatnya lebih tinggi, kelalaian yang berat, ya. Sampai si anak itu biru-biru ya, kira-kira kalau lihat arrest warna biru-biru karena dia terlambat diberikan ASI. Nanti mungkin bisa berbagi dengan beliau. Nah, arrest ini sebenarnya sama dengan Swivelgen arrest juga, ya, tentang watermilk, susu itu ya, mengantar susu itu juga. Sebenarnya wujudnya lebih kepada perbuatan kalau yang arrest watermilk. Tapi kalau ini adalah delik nalaten, delik kelalaian yang menimbulkan gross, kelalaian berat yang bisa menimbulkan akibat berupa kematian. Tapi ini jelas tidak masuk di dalam 338 atau 340. Tapi ini di dalam pembahasan yang saya tahu, teori yang saya tahu, ini masuk dalam pengertian pembahasan maksud daripada 338. Ya, sebagai delik komisionis omisioni per omissa, dia tidak berbuat sehingga melanggar ketentuan undang-undang. ya. Jadi sebenarnya kata mod maupun doslat itu lebih kepada perbuatan. Jadi saya mungkin punya pandangan yang berbeda di situ, karena ada delik yang kualifikasi tertentu mengakibatkan matinya orang lain, tapi tidak masuk pada delik
kesengajaan mengakibatkan matinya orang lain. Baik. Ya, itu. Terima kasih. Cukup saudara jaksa. Satu lagi yang mulia, izin mulia. Waktu saudara udah hampir. Baik. Ya, Izin silakan. yang mulia. Satu. Dua sama ahli itu izin yang mulia. Hah? Satu lagi ini dengan ahli yang itu yang mulia. Oke, silakan. Mohon izin yang mulia. Ya, waktu saudara Izin Baik, yang saudara mulia. tadi. Ahli silakan. sekarang Boleh berbagi karena ada ahli yang lain. bukan, masih satu lagi Oh, Dr. begitu. Firman. Silakan. Satu lagi Dr. Firman. Iya, iya, borongan. Baik. Ini saya nanti hukum pidana formil mungkin saya sedikit bertanya, sedikit belajar dengan ahli yang lain. Saya ingin mengilustrasikan, saya tidak ingin beradu fakta, karena fakta nanti bisa berbeda-beda. Saya hanya ilustrasi, ya kan? Nanti silahkan jawab dengan pandangan teori ahli, ya kan? Contoh, ada si nyonya ini sedang pergi ke kota A, dia juga berada di rumahnya. Terus kemudian si nyonya ini mengalami suatu peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pengawalnya, katakanlah pengawal C. Nah, karena dia mengalami ini peristiwa ini, kemudian dia melaporkan kepada si tuan, ya kan? Nah, melaporkan kepada si tuan. Dan di sini kalau menurut keterangannya ada ancaman serius, bahkan akan membunuh si tuan dan anak-anaknya dengan menggunakan senjata api, dan bahkan karena mempunyai senjata api sehingga ada kekhawatiran dan memanggillah si pengawal A untuk segera kembali. Nah, terus kemudian si pengawal A ini kembali bersama dengan si pengawal B, yang pengawal B yang akan melakukan tindakan pelaksanaan terhadap pembunuhan terhadap si pengawal C nanti. Si pengawal ini datang, terus kemudian setelah menghadap si nyonya, turunlah dia kemudian mengamankan senjata dan menyimpan senjata ini. Pada saat berangkat ada terbersit niat si pengawal C ini, si pengawal A ini untuk menabrakkan, ya kan, si pengawal C ini. Nah, terus kemudian pada saat sampai kembali bersama dengan si nyonya dan si pengawal yang lain, ini diperintahkan kembali. Pengawal A, ya kan, dan pengawal B ini pengawal A dan salah satu ART yang seharusnya tugasnya di kota A tadi, di rumah A untuk mengurus anak-anaknya juga harus ikut karena diperintahkan untuk membackup pada saat konfirmasi. Nah, setibanya di situ, setibanya di rumah B, ketemulah dengan si tuan. Secara bergantian, si tuan ini memanggil pertama adalah si pengawal A tadi, yang lebih senior katakanlah. Pada saat itu si pengawal A ini disampaikan, setelah mendapat cerita dari istrinya, kemudian menyampaikan bahwa si tuan ini mendapat cerita bahwa istrinya telah diperkosa, telah dinodai atau dan sebagainya. Nah, kemudian menawarkan kepada si pengawal A ini untuk melakukan sebuah peran, yaitu katakanlah menembak. Tetapi kemudian ditolak oleh tidak mau mengambil peran itu. Si pengawal A tidak mau mengambil peran itu untuk sebagai eksekutor, sebagai penembak. Nah, tetapi kemudian si tuan mengatakan bahwa backup saya sesuai keterangan tadi, bahwa didatangkan untuk membackup. Nah, terus selanjutnya dipanggillah kembali si pengawal yang lainnya, pengawal B. Ditanyakan untuk apakah bersedia untuk menjadi eksekutor penembak. Itu ternyata bersedia. Kemudian disitulah diceritakanlah skenarionya nanti. Skenarionya akan dibuat di rumah yang lain. Di situ akan terjadi skenario berupa seolah-olah si C ini akan memperkosa, terus kemudian berteriak, kemudian si pengawal B turun dan terjadilah tembak-menembak. Nah, dari ini terus kemudian dilaksanakan, seolah-olah akan dilaksanakanlah isolasi. Nah, kemudian berangkatlah seluruh pengawal tadi, si A, si B, dan si korban, si C. Nah, pengetahuan si tersangka A, si pengawal A ini tadi mendiamkan, tidak memberitahukan sama sekali, baik kepada si pengawal B maupun pengawal C tentang maksud yang akan dilakukan oleh si tuan tadi. Dan kemudian mengiyakan untuk membackup. Berangkatlah ke rumah majelis karena sesuatu yang berbeda dan menggiring. Ya. Karena berbeda Saya ilustrasi. yang kami sampaikan. Saya ilustrasi ini. Sebentar. Majelis. Oke, langsung aja pertanyaannya apa? Baik.
Nah, mohon izin satu lagi Majelis. Ya, silakan. Pada saat itu terjadilah kemudian sesuai skenario tadi terjadilah kemudian dibunuhlah si ini oleh si ini. Nah, setelah dibunuh kemudian dibagi tugas peran bahwa si pengawal A, B ini kemudian menceritakan skenario kepada petugas aparatur penegak hukum dengan skenario yang didesain untuk menutupi kasus yang sebenarnya. Itu dilakukan setelah kejadian sehingga bisa sudah membuat drama skenario itu. Nah, pertanyaan saya, dari kronologis ini sesuai dengan ilustrasi yang kita dihubungkan dengan teori tadi, baik teori tentang alat, teori tentang akibat, dan teori tentang turut serta. Apakah ini sudah menjadi bagian dari peran-peran tadi untuk mendukung terwujudnya unsur 55 dalam mewujudkan pemenuhan seluruh unsur di pasal 340 KUHP tadi? Baik, terima kasih Pak Jaksa, panjang juga ilustrasinya. Ya, saya berusaha mengingat, walaupun nanti saya harus berbagi peran dengan Pak Ahli, Pak Dr. Sulawudin yang tadi juga mengilustrasikan itu. Intinya Pak, participating crime itu, kalau yang Bapak artikan itu kan, keterlibatan dalam proses tindak pidana itu, memang pada akhirnya tentu harus diwujudkan atau harus dibuktikan. Ya kan, ada dua memang model pembuktian, alat bukti yang digunakan, ada yang direct evidence, ya, ada yang indirect evidence. Direct evidence ya bisa diwujudkan dalam bentuk ya real evidence, misalnya apa, alat buktinya, ya. Nah, tadi Bapak sebutkan rangkaian dari peristiwa, ya kan, dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Tentu ini soal tempus delicti dan locus delicti. Tapi kalau dari ini bagian dari ilustrasi, saya katakan participating crime itu pada akhirnya ya akan diukur oleh jenis pembuktiannya, degree of evidence, tingkatan buktinya apa, ya. Apakah dia direct evidence, ada bukti yang langsung mendukung, ya, bentuknya real evidence bisa berupa pistol dan sebagainya, ada alat-alat yang lain yang sifatnya bisa menimbulkan akibat kematian, ataupun indirect atau apa sirkum yang harus berputar dulu seperti yang cerita Bapak. Tetapi participating of crime itu nantinya akan ditentukan kepada tadi willingness body, gerakan tubuh, dan terakhir adalah final scientific, penguasaan alat dan tujuan alat itu digunakan. Dihubungkan dengan alat bukti juga ya. Iya, Ketika Pak. alat bukti ini bisa Saudara, jangan itu ya. cukup. Baik.